Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Nurul Fadilah, NPM 115 dari kelas 6C, akan memaparkan tugas 5 inovasi pendidikan mengenai inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, berbasis KTSP, dan inovasi kurikulum 2013. Pertanyaan yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama ada komponen input. Komponen input di sini adalah siswa, di mana siswa merupakan peranan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Pada komponen input, kurikulum difokuskan pada mata pelajaran logis dan sistematis dengan tujuan agar siswa dapat menguasai suatu pengetahuan tertentu. Komponen yang kedua adalah komponen proses. Kurikulum dalam komponen proses difokuskan pada pembentukan konsep berpikir dan metode pembelajaran yang dapat membentuk pengembangan peta kognitif. Komponen proses meliputi metode, di mana dalam metode terdapat program pembelajaran, metode penyajian, bahan ajar, serta media ajar. Kemudian yang kedua ada bahan atau material. Dalam bahan terdapat sarana, prasarana, peralatan, dan juga biaya. Dan yang ketiga ada masyarakat. Yang terakhir adalah komponen produk. Komponen produk berfokus pada pembentukan tingkah laku yang spesifik. Komponen produk terdiri dari lulusan yang terkait dengan evaluasi dan umpan balik. Lulusan dalam komponen produk merupakan sebuah harapan mengenai kuantitas dari jumlah serta kualitas yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan kualitas lulusan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan intrinsik dan juga tujuan ekstrinsiknya. Tujuan intrinsik di sini adalah harapan agar lulusan menjadi orang yang terpelajar dan beretika secara moral. Sedangkan tujuan ekstrinsiknya adalah harapan agar lulusan berkompeten dalam bidang pekerjaan. Selanjutnya evaluasi dalam komponen produk. Evaluasi dalam komponen produk maksudnya adalah mengevaluasi keberhasilan dari suatu proses kurikulum dan realisasi dari tujuan kurikulum tersebut dalam pembelajaran. Kemudian umpan balik dalam komponen produk digunakan untuk meningkatkan suatu sistem dalam sebuah kurikulum. Ketiga komponen ini yaitu komponen input, proses, dan juga produk berinteraksi secara terpadu untuk mencapai tujuan kurikulum terpadu, yaitu mengembangkan kemampuan sebagai sebuah tingkah laku melalui pengalaman belajar. Pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, suasana lapangan atau pengaturan lapangan yang memungkinkan siswa dapat menunjukkan kemampuannya dalam kelas. Yang kedua, ada pengembangan diri. Prinsip yang ketiga, pengembangan potensi dari masing-masing individu. Yang keempat, proses pembelajaran kelompok. Yang kelima, pengulangan dan penguatan. Yang keenam, pemecahan masalah. Dan yang terakhir, sikap percaya diri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi Gestalt dan teori lapangan. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologi dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan pertumbuhan tingkat perkembangan siswa. Yang kelima, didukung oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya menggunakan sistem satuan pengajaran, yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator. Berikutnya pertanyaan yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP secara yuridis diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa gerakan reformasi Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan dari reformasi dan demokrasi tersebut berimplikasi pada pembaharuan sistem pendidikan, terutama kurikulum, di mana pembaharuan dari sistem pendidikan, terutama kurikulum ini, harus bersifat konstekstual dalam arti internasional, nasional, dan juga lokal. Nanya, setiap sekolah atau kelompok sekolah dan komite sekolah wajib menyusun suatu kurikulum yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan proses pendidikan di tingkat satuan pendidikan tersebut dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai bentuk dari inovasi kurikulum dimulai dari tahun ajaran 2006-2007 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? KTSP dilandasi oleh undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan yang terakhir Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Prinsip-prinsip KTSP diantaranya ada berpusat pada potensi, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen dari KTSP diantaranya adalah visi dan misi satuan pendidikan, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, menyusun kalender pendidikan, struktur muatan KTSP, silabus, dan yang terakhir rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan KTSP terbagi menjadi dua. Yang pertama ada visi misi dan juga tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Dan yang kedua ada struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP di sini meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, dan penjurusan atau kejuruan. Pertanyaan yang kesembilan, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Pembentukan kurikulum 2013 dilakukan karena dirasa pada kurikulum yang sebelumnya terdapat kelemahan dan memerlukan sebuah pembaharuan kurikulum, di mana pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, isi dan pesan-pesan kurikulumnya masih terlalu padat, serta kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik. Pribadi peserta didik di sini diantaranya ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Melalui pembentukan kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman dalam konsep yang dipelajari. Perubahan mendasar pada kurikulum 2013 diantaranya adalah dikuranginya beberapa mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP, serta dihilangkannya sistem penjurusan pada jenjang atau tingkat satuan pendidikan SMA. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik dari kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah dalam setiap kegiatan pembelajarannya memiliki suatu tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual,
soal, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan dalam kurikulum 2013 diantaranya ada landasan filosofis. Filosofis yang mendasari kurikulum 2013 yang pertama ada filosofi Pancasila. Filosofi Pancasila menunjukkan prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Dan yang kedua ada filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan berdasar pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan juga masyarakat. Landasan yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridis di sini diantaranya ada RPJMM 2010-2014, sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang ketiga ada Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya asing dan karakter bangsa. Kemudian landasan yang ketiga ada landasan konseptual. Landasan konseptual di sini diantaranya ada relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga ada pembelajaran konstektual. Yang keempat ada pembelajaran aktif, dan yang terakhir ada penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Landasan yang terakhir ada landasan teoritis. Dalam landasan teoritis, kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Kemudian prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan, pertama ada pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, standar kompetensi lulusan atau SKL diuraikan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang ketiga, standar isi diuraikan dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang keempat, standar proses diuraikan dari standar isi. Yang kelima, standar penilaian diuraikan dari standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan juga standar proses. Yang keenam, standar kompetensi lulusan atau SKL diuraikan ke dalam kompetensi inti atau KI. Selanjutnya yang ketujuh, kompetensi inti atau KI diuraikan ke dalam kompetensi dasar atau KD yang disesuaikan dalam suatu mata pelajaran. Yang kedelapan, penilaian hasil belajar siswa berdasarkan proses dan produk. Dan yang terakhir, proses pembelajaran menerapkan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pertanyaan yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan pertama ada tujuan. Tujuan di sini maksudnya adalah mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara menyeluruh. Kemudian komponen yang kedua adalah metode dan material. Metode dan material di sini maksudnya adalah mengembangkan dan mencoba menggunakan metode-metode dan material sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan tadi yang serasi menurut pertimbangan guru. Kemudian yang ketiga ada penilaian. Penilaian di sini maksudnya adalah menilai keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan dalam hubungannya dengan tujuan dan mengembangkan tujuan-tujuan baru. Kemudian komponen yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya adalah melakukan suatu evaluasi dari keseluruhan kegiatan pengukuran yang digunakan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Pertanyaan yang ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan suatu hasil dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan mendasar pada kurikulum. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.